Halo teman-teman, jumpa lagi bareng Satpinbox di sini dan ada kiriman lagi dari Mas Bobby kalau nggak salah di Ungaran Semarang ya. Dan ini kebetulan kirim 2 STB V5 semua dan kita bisa ciriin di lewat ini ya, lubang micro SD-nya sama ya. Jadi ini V5 semuanya. Dan kita akan tes. Ini udah saya tandain sebenarnya, udah saya tes ya. Yang satu Android 10, yang satu sudah Android 11 yaitu udah OTA 22 dan OTA 23. Kita tes bersamaan di sini. Logonya udah beda ya antara OTA di 21 sampai 22 dan OTA 23. Androidnya pun nanti berbeda, kita tes sampai ke menunya. Dan di video ini saya akan coba tutorkan cara setpinnya masing-masing OTA ya, seperti permintaan Mas netizen barbar. Om tolong bikin video perbedaan setpin V5 masing-masing OTA 21, 22 dan 23, yaitu untuk keperluan UBL. Kita tes dulu di sini untuk about device-nya atau tentang perangkatnya. Di sini yang sebelah kiri V5 OTA April 21 dan sebelah kanan udah OTA 5 Juli 23 dengan Androidnya terbarunya Android 12. Oke, Mas netizen barbar, ini di sini akan saya praktekkan ya. Kebetulan ada ini, lagi ada STB-nya. Semuanya V5 dan semuanya harus bongkar untuk setpinnya. Karena untuk OTA ini tidak mempan lagi menggunakan atau aktifkan USB debugging. Saya udah tandain dan kita pastikan buat bootmaker dulu. Dan semuanya OTA 21 maupun 23 semuanya akan saya jadikan upgrade ke Android 12 semua ya. Jadi ini menggunakan bootmaker dulu, bootmaker OTA 23 atau Android 12. Kita burning dulu seperti biasanya. Teman-teman udah pada paham ya cara burning SD card. Semuanya sama saja untuk STB chipset Amlogic ya cara burningnya. Sudah sukses kita burning SD card bootmaker dan kita akan coba dulu yang udah OTA 21 atau yang masih Android 10. Kita masukkan bootmaker ke lubang SD card STB. Saya bikin tatakan dulu ya, karena biar tinggi nih komputer saya di atas. Pakai Micol KT1 ini tatakannya boxnya. STB ini mahal ya, hampir 2 jutaan ini untuk Micol. RAM-nya 4 GB kalau nggak salah. Oke, kita cek dulu di device manager untuk kita tes ya, untuk cek nanti apakah device bisa connect ke fastboot mode. Karena ini adalah perlunya untuk langkah UBL ya. Nah, di sini udah masuk tampilan device manager. Selanjutnya kita persiapkan shotpinnya. Di sini saya menggunakan pinset ya, atau benda apapun yang penting konduktor ya, untuk shotkan 2 titik pin yang nantinya kita akan satukan. Dan tancapkan dulu kabel male to male ke port USB. Maaf salah. Kita koneksikan dulu ke layar ya, karena biar mudah. Untuk pemula itu harus menggunakan layar. Sebenarnya kalau udah expert, udah terbiasa tuh nggak pakai layar juga nggak apa-apa ya. Layar HDMI udah saya tancapkan. Kita masukkan ini adaptor. Perhatikan tampilan di layar. Begitu muncul logo, hitung 1, 2, 3 dan shotpin. Perhatikan lampu indikator. Nah, jika indikator lampu udah menerang atau terang, itu lepaskan shotpinnya ya, dan kita tungguin. Harusnya STB blank dan masuk fastboot. Kita perhatikan di device manager. Wah, gagal ya. Berarti shotpinnya kurang tepat. Saya ulangi lagi. Kabel male to male dan HDMI udah tertancap. Kita colok adaptor. Perhatikan monitor. Nah, begitu muncul logo 1, 2, 3 shotpin, tahan terus. Perhatikan lampunya indikator di STB. Begitu lampu terang langsung lepaskan. Jika belum berhasil, ulangi berkali-kali ya. Intinya shotpinnya jangan kelamaan, itu akan merusak eMMC ya, atau crash. Udah blank. Nah, di sini sudah masuk ya, udah ada Android ADB interface. Ini di B860 V5 yang OTA 21. OTA 21 sampai 22 sama saja di bot lama cara shotpinnya. Kalau bot baru tuh di C76A12 atau bisa juga di C77A12. Dan kalau untuk bot lama itu bedanya di bawah sini ya, biasanya di R2A17. Lagi nggak ada nih yang bot baru yang new bot ini. Nanti teman-teman bisa simak atau cek deskripsi video ini ya, karena udah saya pernah tutorkan. Disimak aja di situ. Lanjut ke bot lama ya, dan bot lama ini saya gunakan USB TTL ya, udah saya pasang antara RX, X dan groundnya. Bisa juga tanpa TTL, tapi itu kan lebih sulit ya. Saya tutorkan yang semudah aja ya, jadi harus pakai TTL. Dan kita sama gunakan juga SD card yang sama, SD card bootmaker.
karena sama-sama kita akan flash ke Android 12 ya. Nanti kita akan root ya. Persiapkan dulu toolnya di sini, sama saja. Dan di sini gunakan putih atau jika bisa gunakan Mobile Extreme ya. Saya gunakan Mobile Extreme, sama aja caranya pakai putih. Untuk serial putih kita paskan dengan USB TTL yang terbaca di PC kita. Di sini menggunakan CH340 untuk USB TTL-nya, dan kita juga monitor lagi lewat device manager karena kita akan masuk mode fastboot. Untuk yang OTA23 Android 12 ini, intinya kita akan masuk ke recovery ya. Di sini udah terpasang, udah terkoneksi USB TTL, dan sama saja masukkan kabel male to male ke port USB 1 DHCP. Lalu kita akan colok adaptor ya, atau colok power, dan pastikan kita tekan dulu tombol powernya nih. Nah, tombol power ditekan, jangan dilepaskan, langsung colok adaptor. Dia akan muncul low high touch atau low touch start ya di sini. Tetap tahan tombol power, jangan lepaskan. Kita perhatikan lock putihnya ada muncul PRK. Kita lihat di sini dengan sama. Perhatikan, dan muncul pagar ya. Kita lepaskan tombol power. Ini artinya jika di display STB sudah masuk recovery ya. Lalu kita ketik reboot bootloader dan enter di sini. Kita tungguin STB kan masuk fastboot. Nah, di sini udah masuk ya, udah masuk fastboot dan STB siap di flashing ya, atau di UBL. Nah, itu tadi ya, caranya berbeda ya di board lama semuanya, yaitu kesimpulannya OTA21 sampai 22 Android 10 dan OTA23 Android 12 caranya berbeda. Hanya yang cukup short pin dan ada yang harus butuh USB to serial atau USB TTL. Saya akan praktikkan cara masuk recovery atau membedakan cara ciriin Android berapa gitu. Mungkin STB-nya dalam keadaan bootloop atau gimana ya. Yang penting masih bisa masuk recovery. Tahan terus tombol power dan masukkan adaptor. Di sini akan muncul logo ya. Ingat, tahan terus adaptor. Ini cara masuk recovery mode di B860 V5. Ini yang OTA23 dulu, Android 12. Apakah bisa masuk recovery mode? Jangan lepaskan tombol power. Dia akan berkedip dan masuk ya. Di sini tertera jelas di situ ya, recovery-nya Android 12. Itu cara masuk recovery mode di Android 12. Di sini keperluannya biasanya untuk web data ya, setelah flashing kita bicarakan dengan remote untuk web data. Ini yang OTA23 ya, Android 12 bisa masuk recovery. Dan kita lanjut yang OTA21. Sama saja, tahan power. Nggak usah pakai SD card juga nggak apa-apa ya. Langsung kita ke tahan power ya, udah masuk HDMI dan colok powernya. Tahan terus, ini yang logo lama ya, karena masih OTA Android 10. Tahan terus di sini. Atau bisa juga kalau udah logonya berkedip, kita bisa lepaskan tombol power. Nah, udah kedip ya, kita bisa lepaskan, nanti otomatis dia masuk recovery. Di sini udah masuk recovery ya, di sini tertulis OTA-nya udah Android 10 ya. Dan perbedaannya di sini tuh udah ada Android-nya versinya 10 dan 12. OTA21, 22 sama aja, dan 23 beda ya, Android-nya 12. Itu tadi perbedaan ya antara OTA21 sampai 22, sama saja di boot baru, dan bedanya di OTA23 Android 12. Ini ya, kalau boot lama biasanya dibaliknya sini untuk cara short pin-nya. Karena ini boot lama semua, tidak ada boot baru yang buat saya praktek. Jadi teman-teman mudah-mudahan paham ya. Gimana ya, sulit, rumit apa gimana ya, mudah-mudahan teman-teman paham ya. Hanya ini yang bisa saya sampaikan, perbedaan atau cara masuk fastboot mode di B860 V5 Android 10 sampai 12. Itu OTA21, 22 sama aja, dan bedanya OTA23 Android 12. Sekian untuk Mas netizen baru-baru, udah terjawab ya, mudah-mudahan bisa dimengerti. Hanya ini yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat. Selamat sore dan salam short pin.